Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak soleh. Pada tanggal 27 Rajab biasanya umat Islam itu merayakan sebuah kegiatan yang sangat ceritanya masyhur kita kenal. Dan ceritanya sangat banyak kita tahu sejak dari kita masih kecil ataupun kelak ketika kita sudah dewasa, yaitu cerita tentang Isra Mi'raj. Dan itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan anak soleh semuanya buka buku kalian di halaman 57 di bab kelima, peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang kalian tahu tentang Isra Mi'raj anak soleh? Mungkin sebagian ada yang tahu bahwa Isra Mi'raj itu adalah cerita perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Lalu dari situ diberangkatkan lagi Rasulullah menuju ke langit, di atas langit ketujuh, yaitu menuju Sidratul Muntaha. Dan disitulah Rasulullah bertemu dengan Tuhan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah dimulai kisah bagaimana umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan semuanya buka di halaman 58. Nah, di halaman 58 di yang A, di situ dijelaskan bahwa pengalaman Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, awal-awal Rasulullah ketika berada di kota Mekah, beliau itu mendapat kecaman dan mendapatkan tindakan diskriminatif dari orang-orang penduduk kaum kafir Quraisy di sana, sehingga menyebabkan Rasulullah tidak betah dan tidak kuat. Lalu terjadilah pemboikotan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ. Rasulullah sekarang kehilangan dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu paman Abu Thalib dan istrinya yaitu Sayyidah Khadijah. Dan tahun inilah disebut dengan tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nah, untuk menghibur hal itu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Nah, dalam surah Al-Isra ayat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini menjelaskan ayat pertama surat Al-Isra itu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit yang ke-7. Nah, silakan kalian lihat di gambar belakang, Bapak telah menulis bagaimana apa itu Isra dan bagaimana apa itu Mi'raj. Nah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu disebut dengan Isra. Jadi Isra Mi'raj itu ada dua istilah. Kalau Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Palestina di Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ke-7. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau Isra perjalanan Muhammad dari sini ke sini, Mi'raj perjalanan Rasulullah dari sini menuju ke langit yang ke-7.
7 dan naik ke atas. Nah, kita lanjut. Sebelum melakukan Isra, Rasulullah dikeluarkan oleh malaikat Jibril lalu dibelah dadanya. Dan setelah dibelah dadanya, tujuannya adalah untuk mengeluarkan sifat-sifat buruknya dan memasukkan sifat-sifat yang baik. Setelah itu Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril untuk menaiki buruk. Nah, buruk ini adalah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum Rasulullah sampai ke kota Yerusalem di Masjidil Aqsa ini, Rasulullah diberhentikan oleh Allah menuju 4 tempat yang ini. Yang pertama adalah kota Yasrib. Kota Yasrib ini sekarang dikenal dengan nama kota Madinatul Munawwarah. Yang kedua adalah kota Madian. Kota Madian ini berada di Mesir. Yang ketiga Bukit Tursina, sama-sama berada di Mesir, perbatasan dengan negara Palestina. Yang keempat adalah Baitul Lahmi. Yang Baitul Lahmi adalah yang diyakini bahwa Nabi Isa dulu dilahirkan di sana. Itu Baitul Lahmi. Nah, jarak dari kota Madinah jarak perjalanan Isra itu sejauh 1250 km dan ditempuh hanya dalam perjalanan setengah malam. Karena perjalanan total dari Isra ini, baik dari Isra sampai Mi'raj, itu dilakukan hanya dalam 1 malam, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nah, seperti itu anak soleh. Baik. Berhenti di masing-masing tempat, Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Di kota Yasrib 2 rakaat, kota Madian 2 rakaat, Bukit Tursina 2 rakaat, Baitul Lahmi 2 rakaat. Nah, setelah selesai melaksanakan 2 rakaat di masing-masing tempat, hanya Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, akhirnya Rasulullah dihidangkan oleh malaikat Jibril dengan 2 gelas. Gelas pertama berisi arak alias minuman yang bisa memabukkan. Yang kedua adalah susu. Nah, apa yang tentu saja Rasulullah memilih susu. Hanya melihat ke Rasulullah meminum susu, malaikat Jibril merasa bahagia dan malaikat Jibril berkata, ini adalah tanda bahwa umatmu akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, setelah melaksanakan 2 rakaat salat di Masjidil Aqsa, hanya Rasulullah diberangkatkan oleh Allah menuju ke langit yang ke-7. Nah, di masing-masing langit Rasulullah bertemu dengan masing-masing nabi yang berbeda-beda. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Sedangkan di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah selesai dari bertemu di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah akhirnya melewati langit ketujuh langit tersebut, diajak oleh malaikat Jibril ke Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah tempat di mana para malaikat melaksanakan tawaf. Setelah itu beliau menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Sidratul Muntaha inilah pada saat itu Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril mengantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sampai pintu Sidratul Muntaha. Setelah sampai ke pintu Sidratul Muntaha, Rasulullah diberangkatkan sendirian menuju ke Arsy untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menemui Allah di Arsy, Rasulullah mendapatkan wahyu yang paling penting, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Berapa kali dalam sehari? 50 kali dalam sehari. Bayangkan sholatnya 50 kali dalam sehari. Nah, akhirnya setelah mendapatkan perintah
dari Allah agar melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari, Rasulullah hanya turun ke menemui Nabi Musa. Setelah bercerita kepada Nabi Musa, hanya Nabi Musa memberi saran, wahai Muhammad, 50 sholat 50 rakaat dalam sehari, saya yakin bahwa umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Akhirnya kamu sekarang mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholatmu bisa dikurangi lagi. Hanya sampailah mengikuti anjuran dari Nabi Musa, hanya Rasulullah naik lagi ke Arsy bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta keringanan sholatnya menjadi 45, yang semula 50 menjadi 45. Lalu setelah itu turun lagi bertemu dengan Nabi Musa, dan sama Rasulullah Nabi Musa menyarankan agar mengurangi sholatnya. Berkali-kali seperti itu hingga sholatnya tersisa 5. Tersisa 5 bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah bercerita, aku telah mendapatkan perintah sholat hanya 5 kali dalam sehari semalam. Aku malu untuk menguranginya lagi. Nah, akhirnya Rasulullah fix resmi bahwa sholatnya menjadi 5 kali sehari semalam. Dan sampai sekarang umat Islam, kalian semuanya, bapak semuanya, dan semua umat Islam di seluruh dunia wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Cerdas. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini ya anak soleh. Tugas kalian itu akan nanti bapak kirimkan foto, lalu kalian tulis gambar tersebut atau salin gambar tersebut dalam buku tulis kalian. Kelanjutan ceritanya mungkin akan bapak lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Baik anak soleh, semoga manfaat ilmu kali ini. Tetap jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai telat. Tetap jaga kesehatan, baik-baik di rumah. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.